Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk sebetulnya ini, tapi ya karena nemenin istri, nemenin teman bertumbuh, jalan-jalan sambil nunggu makanan datang. Kita live aja nih, sambil merekam, konten-konten ya, konten. Judulnya ini harapan di tahun 2026 ya, harapan PBJP, pengadaan barang jasa pemerintah di tahun baru, di momentum tahun baru 2026 ya. Ini lokasinya di Pizza Kayu Bakar Bogor. Nah, ini harapan pengadaan di tahun 2026 apa ya? Ada tiga mungkin ya, tiga yang paling utama nih. Pertama, terkait katalog elektronik. Ini harapan dan ya mudah-mudahan ada solusi juga ya, terkait e-purchasing melalui katalog elektronik. Harapan saya pribadi ya, mudah-mudahan katalog elektronik itu bisa seperti waktu zaman dulu, zaman pertama awal-awal itu teman-teman Pokja bilang, wah ini katalog elektronik ini sekarang bisa jadi tameng ya, tameng ketika ada tanda kutip oknum, oknum PA ataupun kepala dinas ataupun siapapun lah ya yang meminta kickback, meminta tambahan uang ya, meminta fraud ya. Misalkan dulu waktu awal ada beli mobil, nah mobilnya sudah dalam katalog, terus ada kepala dinas atau kepala badan ataupun oknum ya, oknum PA yang meminta kickback, uang tambahan dari pembelian mobil. Nah, itu dengan lugas, dengan meyakinkan teman-teman Pokja ataupun PP menjawab, wah ini sudah mulai katalog Pak. Nah, jadi nggak bisa lagi ada uang kickback segala macam. Nah dulu itu bisa jadi tameng untuk tidak melakukan fraud, suap menyuap gitu. Nah kalau sekarang malah sebaliknya, bukan jadi tameng, malah jadi pedang yang menghancurkan etika ya, yang menghancurkan pagar pengadaan ya. Jadi nih linknya nih penyediaannya nih, tinggal diklik di katalog ya. Kurang lebih seperti itulah ya. Ya silakan kalau ada yang bertanya, tulis saja dulu ya. Om Jasar, ini cek sound, suara saya bagus kan nih di outdoor gitu? Saya nggak bawa mic. Bagus ya, alhamdulillah, makasih ya. Nanti saya jawab ya pertanyaan-pertanyaannya ya, makasih ya. Ya gitu ya. Jadi harapan pertama mudah-mudahan katalog elektronik kita, e-purchasing melalui katalog elektronik kita bisa kembali seperti waktu awal-awal ya. Jadi katalog itu jadi tameng menjaga pagar pengadaan. Jadi sebagai alasan, wah maaf Pak, nggak bisa lagi ada kickback, nggak bisa ada lagi ini ya. Kalaupun ada tanda kutip suap tipis lah. Misalkan kalau pengadaan mobil paling hanya dikasih tutup ban gitu ya, kasih tutup ban, kasih GPS kali ya gitu ya, itulah ya gitu. Kemudian yang pertama ya, kalau sekarang kan bukan jadi tameng, malah jadi pedang yang mengancam para pihak, mengancam PPK ataupun Pokja. Ini linknya nih, ini penyediaannya dan bukan hanya sekedar suap kecil-kecilan, suap tipis, bahkan sekarang mah udah jadi pemerasan. Ke penyediaannya udah ada di belakangnya, udah berapa persen itu kan, 20%, 30%, oknum itu mah oknum lah gitu ya. Ya tapi ya sudah lumayan banyak oknumnya gitu. Ya harapannya mudah-mudahan tahun 2026 bisa seperti itu lagi. Bagaimana solusinya? Ya sebetulnya ekstrimnya sih kembali ke kurasi ya, ke kurasi pool seperti dulu, solusi ekstrimnya.
ya sambil menunggu perbaikan lebih maksimal ya, mungkin ya lebih meningkatkan apa ya, kredibilitas, lebih meningkatkan apa, akuntabilitas, integritas lah, integritas apa ya, bukan belitas ya, bukan belitas ya, solusinya paling itulah. Oke, itu harapan pertama di 2026 ya, agar katalog bisa menjadi penguat pagar pengadaan lagi. Yang kedua, harapan saya pribadi di 2026 adalah mudah-mudahan pengadaan itu bisa lebih diperkuat di sisi perencanaannya, di sisi perencanaan. Jadi kalau kemarin-kemarin itu tahun-tahun sebelumnya kita tuh banyak bergumul dalam metode pemilihan ya, di PLN 12 itu. Tata cara sistem yang mana sebetulnya dari dulu itu kan terdeteksi masalah utama dalam pengadaan itu adalah di perencanaan. Ya mudah-mudahan ini semua stakeholder bisa lebih memperkuat perencanaan. Ya user yang kurang aware dengan pengadaan pun ya bisa terselesaikan dengan itu. Sebagai contoh misalkan langkah penguatan pengadaan, kalau dulu ya sampai sekarang ada TOT buat narasumber, TOT buat fasilitator. Ya mungkin bisa dibuat TOT untuk tadi ahli strategi pengadaan, atau bisa nempel ke BNSP atau LSP apa tuh ya? LSPI masalah. Apa yang itu yang gelar-gelar itu yang CSPS apa yang CPS apa yang gelar-gelar itu. Nah, itu mungkin bisa ya dengan melakukan pelatihan itu kemudian bisa dapat gelar itu ya. Nah, itu nanti di deploy itu bagaimana para TOT perencana tersebut bisa lumayan ya, mahal ya, lumayan mahal guys, bondnya keluar nih, lumayan mahal apa lah buat nyenengin istri, buat nyenengin teman bertumbuh ya. Jadi kembali harapan nomor 2 di tahun 2026 adalah agar para insan pengadaan bisa memperkuat perencanaan. Ya mungkin kalau dari institusi pembina pengadaan ya bisa membuat TOT ahli strategi pengadaan tadi ya. UKPBJ juga para Japung gimana caranya turun gunung ke UPD, ke dinas untuk memperkuat perencanaan. Nah, jadi nanti para ahli strategi pengadaan itu ya kayak pendamping kontrak gitu. Sekarang kita banyak kan di kontrak pendamping itu, PBT, advisor, di kontrak, di kasus lah baru. Nah ini pendamping di perencanaan, mulai dari melihat mulai dari pendampingan RUP ya, tapi bukan hanya pendampingan pengisian sirup, bukan, dari pembuatan perencanaannya. Jadi ini butuh apa saja sih nih suatu instansi ini, ada pengadaan apa saja, bagaimana strateginya, bagaimana strategi pemilihan penyediaannya, bagaimana strategi pengadaannya, kelola, terus speknya, HPS-nya, mana yang termasuk dalam kuadran KRAJIK gitu ya, SPM 1, SPM 2, bahkan dengan Pareto-nya ya, manajemen. Nah itu. Nah sehingga ya dari dulu kan perencanaan itu menjadi titik lemah. Ya kita bisa fokus agak berlama-lama di perencanaan sehingga pemilihan penyedia itu bisa cepat. Kalau penyedia bisa cepat. Ya. Itu yang kedua ya. Yang pertama, terus yang kedua, ya. Dan yang terakhir, satu lagi harapan saya di 2026 terkait pengadaan adalah kita tuh banyak masalah klasik, bukan banyak lah, beberapa masalah klasik dalam pengadaan tuh kayaknya nggak selesai gitu ya. Contoh terakhir yang saya klip dari UKBBJ Magetan tuh, yang narasumbernya Pak Fahru Roji.
Salah satu pertanyaannya adalah tentang PPK di daerah. Itu dari dulu muter-muter aja sampai Pak Ruroji, Pak Doktor Pak Ruroji, MSI, Kang Aji, dia menjawabnya, bisa nggak ya ganti pertanyaannya katanya gitu. Silahkan lihat di YouTube Belajar Pengadaan. Tuh, ya saya juga mohon izin ke UKBBJ Magetan dan ke Kang Aji mengklip video tersebut ya, karena ini patut disebarkan. Tapi kalau berkeberatan silahkan bisa menghubungi saya, kita di take down, jangan sungkan dan ragu apabila keberatan ya. Kalau saya udah keberatan berat badan ini. Jadi itu contoh salah satu. Jadi yang ketiga adalah harapan saya mudah-mudahan masalah-masalah klasik di pengadaan bisa selesai. Contoh loh masalah klasik pengadaan apa? Satu, tadi siapa yang jadi PPK di daerah gitu. Sebetulnya udah jelas sih, udah jelas di Perpresnya sudah jelas, Permendagri sudah jelas, SE-nya ada juga jelas. Dari sudut pandang penghonoran jelas. Saya kadang bicara dari sudut pandang kompetensi juga sudah jelas. Ya silakan. Dan dalam prakteknya juga sudah jelas kan, nggak ada masalah sebetulnya. Tapi itu masih berputar-putar saja gitu. Ya itu masalah klasik ya segera selesaikan. Mari kita selesaikan. Itu. Terus masalah klasik yang lain ya mungkin masalah pemilihan penyedia penguatan gitu ya, kayak negosiasi dengan mini kompetisi gitu. Tapi semua bukan klasik sih, baru-baru, itu masalah baru ya. Masalah klasik apa ya? Oh ini apa? Kayak ITKP, MCP, KPK itu ya. Itu bagus ya, tapi kok itu kan sudah beberapa tahun kayak berputar-putar. Itu apakah memang bermanfaat atau malah hanya sekedar hanya sekedar pragmatis mengejar angka, tapi dalam kenyataannya kalang menafikan misalkan harusnya ini bukan swakelola tapi dibuat swakelola aja untuk ITKP. Saja ya, kasih. Guys, sudah datang nih pizzanya nih. Udah datang nih makanannya nih, pizzanya nih. Nih pizzanya teman-teman nih. Ya, kita makan dulu ya. Oke, itu teman-teman semuanya. Resolusi harapan betul tahun 2026 ya. Oke, sebelum makan saya coba jawab dulu pertanyaan teman-teman. Apa tadi pertanyaan? Kita ke atas dulu pertanyaan. Sebelum makan, Umar, Pak, saya udah ada sertifikat MSBBC lepas 1 DKP. Dasar apa itu bisa dipakai untuk apa? Kalau dipakai sebagai PPK nggak bisa, harus ada UKOM dulu PPK ya. Tuh, sebagai PP juga nggak bisa ya, sekarang belum bisa. Itu kan asalnya ada relaksasi ya. Nah sekarang ya relaksasinya udah nggak ada kayaknya tuh. Coba dicek lagi relaksasinya masih ada nggak? Ya. Apakah katalog sama dengan DJP? DJP itu marketplace yang dikeluarkan oleh keuangan, itu jatuhnya ke toko daring pemerintah. Jatuhnya ke toko daring ya, toko daring pemerintah. Jadi bisa dipakai tapi jatuhnya toko daring. PPI atau PY? Apakah bisa Pak orang PBJ disuruh buat SPBY di aplikasi Sakti, orang PBJ surat perintah bayar di Sakti? Saya kan Jampung Pengadaan, saya juga akses Sakti dan saya validasi SPP ya, validasi yang di Sakti itu ya, sampai dengan OTP-nya. Saya sebagai PPK ya, KPP. Belum ya? Asap. Oke. Bertanya lagi cukup ya? Nah. Oke gitu teman-teman semua ya. Terima kasih atas perhatiannya. Itu demikian harapan di tahun 2026 ya. Semoga bisa ada solusinya ya. Jadi pertama, katalog elektronik sebagai tameng dari fraud. Kedua, perencanaan dimaksimalkan. Dan yang ketiga adalah masalah-masalah klasik dalam pengadaan bisa selesai. Bisa ada kepastian lah, seperti ya bukan kepastian, ketegasan ya. Contohnya apa? Siapa yang jadi PPK di daerah,
HP, MCP KPK dan sebagainya. Oke, terima kasih semuanya. Saya makan dulu ini. Oke, silahkan kunjungi kanal YouTube Belajar Pengadaan juga ya, untuk belajar pengadaan dan sharing pengadaan. Oke, demikian kita tutup dengan alhamdulillah. Sehat selalu, bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan dari Bogor.